Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل للإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفع به وبعلومه بالدارين آمين قال Warabi'u wal isyruna. Kita masih dalam bahasan tentang nasihat-nasihat yang terdapat dalam kitab suci Taurat. Dan kita masuk pada nasihat yang ke-24 di mana di dalam kitab suci tersebut Firdausa wa huwa a'lal jinani. Barang siapa yang menghendaki surga Firdaus. Kemudian kata Syekh Nawawi, wa huwa a'lal jinani, surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Jadi dari 8 surga yang Allah sediakan, itu Firdaus merupakan surga yang tertinggi. 13. Firdaus atau dalam bahasa Inggris Paradise kan itu ngambil dari bahasa Arab itu, bukannya Arab ngambil dari Inggris, tapi bahasa Arab diambil oleh bangsa Inggris. Firdaus Paradise ya, itu kan banyak gitu ya. Mungkin ya kufrun, kafir itu kan diambil oleh bahasa jadi kafir. Kan kufur itu menutup, kufrun itu menutup, kafir ya menutup. Ya itu banyak benar itu. Kalau tidak salah ratusan ribu kata bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Inggris. Ya, kaf itu menjaga. Orang ini juga kif. Sama itu, ya, persis sama. Ini Firdaus, ya, surga Firdaus. Wan na'imah, dan barang siapa yang menginginkan kenikmatan, alladzi la yafna, yaitu kenikmatan yang tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah binasa, ya. Wa huwa na'imul jannati, yaitu kenikmatan yang ada di dalam surga. Nah, ini apa yang mesti dilakukan kalau kita ingin mendapatkan surga Firdaus, kemudian mendapatkan nikmat yang terus menerus akan ada, itu nikmat surga. Ya, la yudayyi umrahu bi fasadi dunia bi alil ma'asi. Ya, la yudayyi, maka hendaklah dia tidak menyempitkan umurnya di pasar di dunia dalam membuat kerusakan di dunia atau dalam bentuk melakukan kerusakan di dunia. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan surga Firdaus, manfaatkan umur sebaik-baiknya. Ya. Jangan umur tersebut digunakan untuk hal-hal yang sifatnya merusak kehidupan dunia. Apa bentuknya? Bi'alil ma'asi, dengan perbuatan maksiat. Nah ini kan terbatas ya, umur itu terbatas, sangat terbatas, dan kita tidak pernah tahu seberapa umur yang kita akan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak pernah tahu. Ya. Maka di sana ada penyair mengatakan
tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Kan ya. Jadi kata penyair begitu ya, tazawwad minat taqwa, berbekallah dengan ketakwaan. Fa innaka la tadri, maka sungguh kau itu enggak tahu. Idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Apabila malam sudah menyelubungi gitu ya, hal ta'ishu ila al-fajr, apakah engkau akan hidup sampai besok fajar? Kita tidak tahu. Makanya setiap detik itu akan menjadi sesuatu yang berharga, gitu ya. Kita coba. Kenapa? Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanu wa huwa la yadri. Betapa banyak anak-anak muda yang pada sore hari dan pagi hari tertawa-tawa, padahal kain kafannya sudah ditenun. Bahwa layani dan dia nggak tahu. Ya, itulah umur seperti itu. Saya wakam apa lanjutannya? Wakam min sahihin mata bila bighairi illatin. Ya, betapa banyak orang yang sehat mati tanpa sakit. Mati tanpa sakit. Dan juga misalnya itu selanjutnya, betapa banyak orang yang sakit, wakam min sahimin asahina minad dahri. Betapa banyak orang yang sakit bertahun-tahun gak mati-mati. Ya, sakit tahun-tahun gak mati-mati. Itu penyair dalam nasihatnya bilang begitu terkait dengan umur. Maka yang paling bagus, manfaatkanlah usia kita sebaik-baiknya dengan melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, ya, bukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Kalau melihat apa yang ditulis oleh Habib Abdul Al-Haddad dalam Al-Masail Diniyah, itu kan beliau katakan bahwa nanti itu kita akan ditunjukkan. Jadi setiap saat itu ada kotaknya, setiap waktu ada kotaknya. Itu nanti kita ditunjukkan setiap saat yang kita lalui dalam hidup. Kadang isinya kebaikan, kita akan bahagia. Kadang isinya itu kemaksiatan, kita nangis melihat itu. Kadang kosong, ya, sehingga kita menyesal. Seandainya kotak-kotak kosong itu kita isi dengan amal-amal kebaikan, wah ini kan luar biasa, gitu. Ya, karena nilai kebaikan itu kan di saat nanti kita kembali pada Allah itu sungguh sangat kita harapkan, ya, karena dia penyelamat. Ya, mungkin yang kosong itu kita nggak ngapain tuh, ya, udah ngapain diam aja, paling main HP gitu ya, main HP nonton TV, nonton kan biasa-biasa aja sih. Ya, yang mubah-mubah aja. Nah, kan akhirnya waktu tersia-sia itu, terbuang begitu aja, ya, terbuang begitu saja. Jadi nanti ketika nanti kita diberikan oleh Allah, itu kotaknya kosong, ya, kosong kotak. Nggak ada kemaksiatan, nggak ada kebaikan. Tapi itu jadi menyesali banget itu. Kita sesali banget gitu ya. Kenapa itu dulu nggak kita isi dengan amal-amal kebaikan, gitu ya. Wal khamisu wal ishruna, yang ke-25, nasihat yang tercantum dalam kitab At-Taurat, man aradal jannata, barang siapa yang menghendaki menginginkan surga, aisurura, yaitu kebahagiaan, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat, fa'alaihi bisakhawati, maka dia wajib untuk bersikap dermawan. Ya. Jadi kalau emang kita kepengen dapat surga, ya kuncinya dermawan, ya, berbaik kepada siapapun. Kenapa demikian? Di an-nasafiyya qaribun ilal jannah. Karena sungguh kedermawanan
itu Nabi pernah langsung bilang pada beliau, dia katakan, ya Allah, ya, ala ukhbirukum, bi akhlaqil ahlil jannati wa ahli dunia. Wahai Uqbah, ada penghuni akhirat dan penghuni dunia. Kemudian Uqbah diam aja. Nah, lalu apa kata Nabi? Engkau menyambung, ya, tasilu man qata'a. Engkau menyambung kepada orang yang memutuskan silaturahim. Ya, kemudian dan engkau berbuat memberi wa tu'ti man harama. Ya, wa tu'ti man harama. Engkau memberi kepada orang yang pelit. Ya, jadi orang yang pelit kita harusnya apa? Ya tetap berbahasa. Gak apa-apa dia pelit, gitu ya, seperti itu. Nah, itu seperti ini ya, dermawan itu. Jadi kata Nabi ini merupakan akhlak yang utama. Ya. Kemudian apa namanya yang ketiga, wa ta'fu man zalama. Engkau memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepadamu. Jadi kata Nabi ini merupakan 3 akhlak utama. Jadi menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan. Kemudian yang kedua, memberi kepada orang yang tidak mau memberi. Kemudian yang ketiga adalah memaafkan terhadap orang yang sudah menzolimi. Nah ini as-sahi, ya, kedermawanan. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, as-sahiyu qaribun min Allah Ta'ala, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Ini populer banget, ya. Di sini sangat populer. Jadi kata Nabi, as-sahiyu qaribun min Allah Ta'ala. Orang yang dermawan itu dekat kepada Allah Ta'ala. Qaribun minan nas, dekat kepada manusia. Qaribun minal jannah, dekat ke surga. Ba'idun minan nar, jauh dari api neraka. Nah, itu orang as-sahih, ya, orang yang dermawan. Kenapa dia dikatakan Allah? Ya Allah memang perintahkan. Allah perintahkan agar kan sebetulnya gini, kalau kata Jalaluddin Rumi, ya, kalau kata Jalaluddin Rumi, orang kaya itu hanya diberikan apa namanya khazanatul mal. Jadi Allah berikan kepada dia gudangnya harta, dan Allah menugaskan, ya, kepadanya untuk berbagi. Karena sesungguhnya kekayaan yang kita miliki itu ya milik Allah, bukan punya kita, kan gitu. Jadi kata Rumi itu, Anda cuma ketitipan doang, gitu ya. Allah berikan khazanatul mal kepada Anda, ya, gudangnya harta. Nah, tugas Anda adalah apa? Membagikannya, memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Makanya apa namanya? Allah akan senang kepada orang yang dermawan. Kenapa? Karena dia telah memberikan rezeki dari Allah, ya, melalui orang tersebut. Begitu. Jadi seolah-olah Allah itu memberikan rezeki kepada seseorang dari orang lain, ya, gitu, melalui pemberian orang lain. Seperti itu. Kemudian wal bakhil, orang yang bakhil, ba'idun min Allah Ta'ala, jauh dari Allah Ta'ala, ba'idun minan nas, jauh dari manusia, ba'idun minal jannah, jauh dari surga, qaribun minan nar, dekat dari api neraka. Ya, dekat dari api neraka. Itu orang yang bakhil. Dalam bahasa Arab itu ada 2 sebetulnya, ada bakhil, ada suh.
Jadi ada bukhlun, ada syukrun. Itu bedanya kalau orang bakhil itu dia pelit dengan apa yang dia punya. Itu bakhil. Ya, dia pelit apa yang dia punya itu bakhil. Tapi yang lebih parah syuh. Syuh itu kenapa? Dia itu bahkan sebetulnya ya sesuatu itu dalam takdir Allah. Tapi orang yang syuh itu, ya orang yang kalau bakhil itu susah ya, karena dua-duanya maknanya bakhil sebetulnya, pelit. Tapi beda. Ya, kalau syuh itu apa? Dia mengharapkan, gitu ya. Kalaupun Allah ngasih dia rezeki, dia gak bakal itu orang. Gitu. Kalau mereka udah sama dia tuh, rezeki udah Allah kasih ke dia. Gitu. Tapi dia nggak mau berbagi ke orang lain, itu namanya bakhil. Tapi ini dia belum dapat, tapi dia punya satu sikap, kalau Allah memberikan rezeki kepada saya nggak mau berbagi. Itu syuh, ya. Ini kan lebih parah ya, belum dapat hal kayak gitu, ya belum dapat kan, belum diberikan, masih dalam qadar Allah, ya. Jadi masih dalam qadar Allah itu begitu tuh prinsip hidupnya, ya. Seberapapun saya diberikan kekayaan, saya mau bagi pada orang lain. Nah, ini syuh. Wal jahilus sahiyu ahabbu ila Allah ta'ala minal 'abidil bakhili. Orang yang bodoh, yang dermawan itu lebih Allah cintai daripada orang yang ahli ibadah tapi kikir, bakhil. Allah lebih suka kepada orang bodoh. Ya, bodoh tapi dermawan, gitu ya. Ada lagi apa? Orang yang ahli ibadah, ilmunya banyak, tapi pelit. Ya, Allah lebih suka yang bodoh tapi dermawan. Itu apa namanya? Tingginya nilai kedermawanan. Ya, itu. Tinggi kedermawanan. Begini Pak, orang yang memberikan ya sesuatu kepada orang yang sedang membutuhkan, itu kan nanti Allah akan menggantinya ya dengan sesuatu yang lebih besar. Makanya setiap hari itu Allah mengutus 2 malaikat kepada kita. Tiap hari itu, ya jumlah malaikat kan entah berapa banyak ya. Itu setiap orang didatangi 2 malaikat tiap hari. Dua-duanya berdoa. Ya, pilih aja dari mana yang kita mau. Malaikat pertama doanya Allahumma ati munfiqan khalaf. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang memberikan infak, menginfakkan hartanya. Jadi malaikat mendoakan kepada Allah kan, ini diganti. Ya. Yang kedua, malaikat apa? Allahumma ati mumsikan khalafan. Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang pelit ini, mumsik, menggenggam, pelit berarti. Ya. Jadi kita itu sebetulnya ya tinggal pilih aja, mau didoain atau mau disumpahin, gitu. Ya. Padahal kan malaikat itu makhluk Allah yang tidak punya dosa, tidak pernah maksiat, ya, kan doanya tajam, gitu kan? Doanya tajam. Gitu. Makanya ya harus begitu. Saya belum lama datang ke Romani, dan di antara kisah-kisah orang-orang yang mempunyai kekeramatan, ya, mempunyai kemuliaan, Roma. Innal Hasan wal Husain, sesungguhnya Hasan dan Husain, wa Abdullah bin Ja'far dan Abdullah bin Ja'far, kharaju lil haji. Mereka itu pergi untuk melakukan ibadah haji. Fafatahum athqaluhum, maka bekal mereka itu tiba-tiba hilang, ya, fatah hilang. Faja'u, mereka merasa lapar, wa atashu, dan mereka merasa haus. Famadu bi khawai ajuzin fihi syatun, lalu mereka melewati satu kemah
yang di dalamnya ada orang yang sudah tua, ya, dan ada 1 ekor kambing. Fasa'aluha, ya, fasa'aluha, maka mereka meminta, ya, mereka memintanya, meminta kambing yang ada di tenda tadi. Fasaqatuhum labanaha, lalu mereka diberikan susu dari kambing tersebut. Tsumma dzabahatha lahum, kemudian orang tersebut menyembelih kambing untuk Hasan, Husain dan Abdullah ibnu Abi Ja'far. Baik banget itu. Jadi ketika mereka kehabisan bekal karena entah dicuri atau apa, ya, bekal mereka itu hilang gitu. Lalu mereka minta fa'asalu, ya, jadi fasa'aluha. Jadi mereka meminta kambing yang ada di tenda orang tadi, ya, fasaqathum. Lalu ini perempuan, ya, ini perempuan ajuz, domir dia, fasaqathum, maka perempuan tersebut memberikan minum, ya, kepada mereka Hasan, Husain dan Abdullah, labanaha, susu kambing tadi. Tsumma dzabahatha lahum, itu bukan zabahnaha, ya, itu zabahatha, mestinya begitu. Domir dia, ya, bukan domir nahnu. Jadi tsumma zabahatha lahum, kemudian kambing tersebut disembelih untuk makanan mereka bertiga tadi. Ini kan dermawan banget, ya. Jadi orang lagi susah gitu diberi pertolongan, nah, itu luar biasa. Sama aja kita begini, Pak. Kita ini sedang dalam kebutuhan, lalu kita datang ke rumah seseorang, ya, minta untuk bisa mengatasi kebutuhan kita, masalah kita. Dia berikan. Wah, itu rasa bahagia luar biasa, ya. Sangat bahagia. Nah, maka nanti Allah akan memberikan kebahagiaan yang lebih daripada itu. Nah, ini nenek ini luar biasa, ya. Orang cuma minta sedikit aja, malah disembelih itu kambing, gitu kan, ya. Oke. Faba'da muddatin, maka setelah beberapa waktu, Ro'ahal Hasan, ya, Imam Hasan melihat perempuan tersebut bil Madinah, di kota Madinah. Fa'arafah, lalu dia mengenali perempuan itu. Fa'ataha al-basyatin wa al-badinarin, maka Sayyidina Hasan memberikan kepada perempuan tua tadi 1000 ekor kambing dan 1000 dinar. Karena apa ini? Karena saking terima kasihnya, ya, sangat berterima kasih kepada wanita yang tadi udah menolong mereka dalam kondisi lapar, haus, gitu, ya, karena tidak punya apa-apa, ditolong. Nah, ini oleh Sayyidina Hasan, ketika dia lihat perempuan tadi dan dia kenal betul, Arafah dia kenal betul, maka dia berikan, ya, 1000 ekor kambing dan 1000 dinar. Ya, 1000 dinar itu berapa? Ya, kalau 1000 dinar itu hampir sekian 1 M. Ya, dinar yang kalau sekarang konversi sekarang. Suma arsalah hari akhir Husain. Kemudian Imam Hasan, ya, mengutus lada perempuan tadi, ya, di akhir Husain kepada saudaranya yaitu Sayyidina Husain. Fa'ataha mithlahu. Lalu Sayyidina Husain, Imam Husain memberikan kepada perempuan tadi seperti yang diberikan oleh Sayyidina Hasan. Jadi kasih apa? 1000 ekor kambing dan 1000 dinar. Jadi apa diminta tuh? Coba tuh datangin tuh saudara saya, ya, Imam Husain. Dapatnya sama sih. Summa arsalah bin Ja'far at-Tayyar, ya. Kemudian
Imam Hasan mengutus perempuan tua tadi kepada Abdullah bin Ja'far At-Tayyar. Fa'ataha al-faisyatin. Lalu Ibnu Ja'far At-Tayyar memberikan perempuan tua tadi 2000 ekor kambing wa alfai dinarin 2000 dinar. Wa qala seraya mengatakan itu Imam Ibnu Ja'far, "Lau bada'ta bi la'at ba'tuhuma." Seandainya engkau memulai ya datang itu kepadaku ya, la'at abtuhuma ya, maka pasti gitu ya, maka pasti aku akan membuat kedua orang yaitu Hasan dan Husain ya untuk mengikuti. Kenapa? Kalau tadi kamu datang ke saya duluan, itu pasti Sayyidina Hasan kasih 2000 sama, Sayyidina Husain 2000 juga. Tapi karena kamu datangnya ke Sayyidina Husain, ya Hasan atau Sayyidina Husain, ya segitu yang kamu dapat, itu kan ya. Artinya apa sih? Ini namanya persaingan dalam berbuat kebaikan, dermawan, gitu, ya. Jadi kalau saya berikan 2000, kamu datang kemari pasti dikasih 2000, gitu. Artinya apa di sini adalah bagaimana orang-orang dulu itu generasi awal, ya, mereka sangat mengutamakan kedermawanan. Farajat di arwati ala bisyatin, maka wanita atau perempuan tua tadi kembali ya dengan membawa 4000 ekor kambing wa arba'ati ala bidinarin dan 4000 dinar. Ya, berarti kan banyak benar gitu ya. Jangan heran Pak, kita ini mungkin yang hidup di zaman sekarang ini rada-rada aneh gitu. Padahal memang apa namanya sikap kedermawanan ya itu merupakan bagian dari kekhasan umat Islam saat itu. Maka kan ada yang kalau zaman Nabi ada menyumbangkan sekian ratus ekor kuda perang gitu kan ya. Itu semacam ada lomba-lomba begitu, nggak mau kalah gitu kan ya. Maka yang sering saya katakan di sini ketika Sayyidina Umar diminta Nabi bagaimana tentang harta, ya kan itu kan diserahkan ini sebagian. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar enggak semuanya gitu, semuanya itu kan apa namanya perlombaan begitu, ya seperti ada mau paling baik gitu. Makanya Abdurrahman bin Auf itu ketika Rasul bertanya kepadanya dengan hal yang sama, sebetulnya Abdurrahman bin Auf ingin menyerahkan semua hartanya untuk Islam, tapi Nabi larang, ya. Nabi kata nggak usah. Kamu ya di hatinya Abdurrahman bin Auf itu dia masih merasa punya kebutuhan. Ya, Nabi paham betul ya. Jadi ini Abdurrahman bin Auf ini masih punya banyak kebutuhan, maka Nabi nggak usah semuanya. Sebagian aja untuk agama, gitu, seperti itu. Ya. Jadi begitu apa? Begitu kuat itu. Ya. Maaf saya tadi sempat saya nggak lupa ya. Di sana ada kisah menarik sebetulnya yang bisa menjadi inspirasi ya, untuk kita. Agak panjang tapi sendiri. Dikatakan ini inna rajulan kana yajlisu ma'a zawjati dzata yaumin ya'kulani ta'am. Ya. Seorang laki-laki duduk bersama istrinya pada satu hari ya'kulani ta'am, makan makanan, jadi makan gitu. Wa idzan ya tiba-tiba bil babi yutraq, ada yang ketuk pintu. Wa idzan bi tariqi miskin, kemudian ternyata yang menutup pintu orang miskin. Wa kana amama rajuli dajajan, di depan laki-laki si suami tadi ada ayam ya yang udah matang gitu, satu ekor ayam. Faqalat lahu, kemudian istrinya ngomong kepada si suami, ya. Jadi faqalat lahu zaujatuh,
Jadi istrinya ngomong pada suaminya, ala atasaddaq, ya, ala atasaddaq biha ala hadzal miskin. Bolehkah aku bersedekah kepada orang miskin ini? Faqala laha, si suami kemudian jawab apa? La, jangan. Bal idhabi, ya, tetapi pergilah engkau watrud bihi anil babi, usir dari pintu. Ya, suruh usir. Wa marratil ayyam. Kemudian setelah beberapa lama, beberapa hari, ya, dan juga berapa lama ini berlalu, wa usiba rajulu bil faqri. Laki-laki tadi si suami terkena musibah kefakiran, jatuh miskin, bangkrut. Fatallaq wa zawjatah, lalu dia menceraikan istrinya. Wa ba'dama talaqaha, ketika si istri sudah ditolak, sudah dicerai, tazawwajat bi rajulin akhar. Kemudian perempuan tadi, si istri menikah dengan laki-laki yang lain. Wa jalasat ma'a zawjiha tani. Satu saat si istri tadi lagi duduk bersama suaminya yang kedua. Ya pulang itu sama peristiwanya, makan makanan. Ya, ada santapan. Wa kana amamahu madajah, sama di depan keduanya ada satu ekor ayam hidangan begitu. Fataraqal baba qaribun miskinun. Maka ada yang mengetuk pintu, yaitu orang miskin. Faqala laha rajul. Maka si istri ngomong kepada suami yang baru, "Khudhi hadhihi dajajah, ambillah ayam ini, wa tasaddaqi biha ala hadzal miskin." Sedekahkan semuanya kepada orang miskin tadi itu. Ya. Fa akhazatha wa aqtatha. Lalu si istri mengambil ayam tersebut dan memberikannya lil miskin, kepada orang miskin tadi. Wa raja'at al-mar'atu tabki ila zawjiha. Perempuan tadi kemudian kembali kepada suaminya dalam keadaan menangis. Ya, faqala zawjuha, suaminya kemudian bertanya, "Di mana tabki? Kenapa kau nangis?" Atabkina li annana tasaddaq ala bidajah. Apakah engkau menangis karena kita sudah tasaddaq ala bidajah, kita sudah bersedekah dengan ayam tadi semuanya? Nah, jadi kita nggak ada sisanya. Faqalat lahu. Lalu kata istrinya kepada suami, jawabannya, "La, enggak warna itu. Innani abghi li syai'in ajib." Aku bernyanyi karena ada sesuatu yang ajib, ya, yang luar biasa. Atadri man hadha sa'il? Apakah kau tahu siapa yang minta ini? Innahu kana zawji awwal. Itu suamiku yang dulu. Ya, suami yang dulu itu. Ya. Faqala laha ata'lamina man ana, ya. Maka laki-laki yang dulu suaminya pertama tadi berkata, "Ta'lamina man ana." Apakah kau tahu siapa saya? Wa ana sa'il awwal. Ya. Suaminya tanya tuh. Suaminya tuh yang baru nanya, "Tahu enggak aku siapa?" Kalau ini enggak tahu, saya enggak tahu aku siapa. Wa ana sa'il awwal. Dulu saya minta-minta. Dulu saya yang minta-minta, ya, yang kamu usir. Yang dulu suami itu musir saya. Ya. Artinya apa? Orang-orang yang pikir balasan itu ada aja. Ya. Ada aja. Tapi orang yang terbawa balasan tidak ada seperti itu. Ya. Jadi kisah ini, ya, entah benar atau tidak, tapi menurut saya sangat inspiratif, ya. Ya, itu ada di kitab Al-Qawaidul Mustarah, ya, karangan Al-Habib Ibrahim bin Sumaid. Ya. Nah, itu gambaran betapa kita ini memang berupaya untuk bisa menjadi orang yang dermawan, ya. Kenapa? Karena kita kepengen nanti mendapatkan kebahagiaan di surga dan juga di dunia, ya, di dunia. Bisa 3 menit lagi. 2 menit lagi. Tanggung sampai ya. Wasan suara isuna, nasihat yang ke-26 yang ada di dalam kitab Taurat. Man arada ayyunawwir Allah qalbahu bin nurid tami fa'alaihi bit tafakkuri wal i'tibari.
Barang siapa yang ingin Allah berikan cahaya ke dalam hatinya, binurit kami dengan cahaya yang sempurna, fa'alaihi bitafakuri, maka hendaklah dia selalu bertafakur, wal-i'tibar, dan mengambil pelajaran. Ya. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan, ay bitafakuri fi uzmatillahi ta'ala, yaitu dengan bertafakur tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpikir dengan fenomena-fenomena yang ada di alam ini, nah kita kemudian berpikir, ya, kita semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Itu yang akan membuat hati kita bercahaya. Ya, terang. Bercahaya di sini tentunya ini gambaran bahwa Allah memberikan hidayah kepada kita, ya, dan kita akan berada dalam bimbingannya, tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wajib i'adzatu bil mauti, dan selalu mengambil nasihat dengan kematian. Itu i'tibar, mengambil pelajaran bahwa nanti pun kita akan begitu, ya. Maka kata Nabi, kafara bil mauti wa illah, cukuplah kematian itu menjadi nasihat, ya. Sehingga yang kita jadi apa? Sadar ya, nanti kita akan seperti itu, ya. Akan dimandikan, akan dikafankan, akan dikubur, ya, kayak begitulah nanti. Ya, dengan begitu maka ini jadi i'tibar, jadi pembelajaran, sehingga kita harus jadi apa? Lebih waspada dalam hidup ini, ya. Saya kira ini yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi, jadi kepada para jemaah, dan tentunya banyak yang tidak sempurna yang saya sampaikan karena keterbatasan kemampuan saya, dan bila mana ada yang keliru, yang salah, tidak bosan-bosan saya minta untuk dikoreksi agar saya tidak itu dalam kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.